Siapa di antara teman-teman semuanya yang di akhir tahun ini bulan Oktober, bulan November mempunyai utang di pinjaman online legal UATAS dan juga pinjol legal pinjam duit? Ternyata utang Anda bisa lunas otomatis dan lunas dengan sendirinya jika sampai terjadi hal ini pada Anda. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gagal bayar di pinjol legal, UATAS dan juga pinjam duit. Utang Anda otomatis lunas dan bisa lunas dengan sendirinya jika hal ini terjadi pada Anda. Buat yang penasaran silahkan kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi motivasi bahwa ternyata faktanya gagal bayar di pinjol itu bukanlah akhir dari segalanya, bukan akhir dari hidup Anda, dan tetap gagal bayar 1 miliar pun di pinjaman online manapun akan baik-baik saja jika kalian bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Ini ada salah satu statement pendapat dari seseorang yang mana beliau ini mempunyai utang di pinjol UATAS dan juga pinjam duit. Saya bacakan langsung dan kalian boleh lihat di sebelah kiri saya. Yang membuat bangkrut pinjol itu sebenarnya para deskol dan depkol itu sendiri. Pengalaman saya pribadi, kurang dari 3 hari dari jatuh tempo saya sudah ditagih by WA oleh deskol perempuan tanda pagar UATAS. Wajib full katanya. Waktu saya tanyakan yang dimaksud cicilan dalam aplikasi apa, perempuan itu jawab nggak ada. Intinya pembayaran ditunggu saat itu juga sebelum jam 12 waktu Indonesia Barat siang. Dia WA sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat. Jam 9.15-an ada SMS kalau pembayaran saya ditunggu hari itu juga. Maksimal jam 13 waktu Indonesia Barat, bukan jam 12 waktu Indonesia Barat. Yang saya heran, saya sudah dianjim-anjimin dan sebagainya. Meski tidak sebut aplikasi, saya yakin dia juga dari UATAS. Karena jatuh tempo terdekat saat itu hanya di pinjol UATAS. Karena saya sudah dianjim-anjimin, tekad bulat saya galbaikan lunas. So, suatu saat kalau UATAS bangkrut, amin ya, karena ulah para deskolnya. Saya cek IG resminya, ternyata keluhan mereka sama dengan pengalaman saya. Yang kedua, pinjam duit. Nggak sopan banget, jam 02.30 waktu Indonesia Barat ngirim WA. Awalnya kata-katanya biasa saja, tagihan, jam 6 pagi udah anjim-anjimin, monyet-monyetin, dan dia minta segera bayar. Sorry lah, gua udah dianjim-anjimin padahal belum galbay. Foto profilnya orang-orang di ujung timur. Yo wis dong, aku justru terima kasih kepada para buruh tagih yang menjadikan aku lunas. Nah, itulah teman-teman postingan dari salah satu orang yang pernah menggunakan pinjol UATAS dan pinjol pinjam duit. Nah, di mana di sini beliau ini 3 hari sebelum jatuh tempo selalu membayarkan tepat waktu dan tidak pernah telat bayar. Tetapi saat itu katanya mengalami yang namanya dikirim chat WhatsApp, di mana diminta untuk melakukan pembayaran lunas di jam 12 siang. Yang bisa kita simpulkan dari penagihan tersebut, buat teman-teman yang saat ini menggunakan pinjol UATAS ataupun pinjol pinjam duit, jika hal ini terjadi pada Anda, 1 hari sebelum jatuh tempo atau pas jatuh tempo Anda sudah dikirim penagihan yang kata-katanya di luar batas ataupun sudah kata-kata binatang, kata-kata kasar, yang mana penagihan tersebut melanggar aturan penagihan debt collector pinjaman online yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, ancaman, caci maki, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi pada Anda, yang harus Anda lakukan adalah stop pembayaran, tidak usah dibayarkan lagi selama-lamanya, dan utang Anda biarkan lunas dengan sendirinya. Di awal ketika kalian meminjam uang di pinjol legal tersebut, tidak ada perjanjian yang tertulis bahwa ketika Anda mengalami kesulitan bayar, akan dicaci maki, akan dihina-hina, akan diancam, akan disebar data, dan sebagainya. Tidak ada perjanjian seperti itu, sehingga perjanjian utang piutang Anda dianggap batal. Jadi kalau kalian tidak usah membayarkan utang tersebut, karena faktanya memang pinjol akan bangkrut dengan sendirinya karena ulah dari deskolnya itu sendiri katanya. Makanya buat teman-teman yang saat ini mempunyai permasalahan utang piutang di pinjol UATAS,
dipinjol pinjam duit atau pinjol manapun, jika mengalami hal ini sudah stop pembayaran selama-lamanya, tidak usah dibayarkan lagi karena Anda sudah betul-betul berada dalam posisi menang. Dalam arti menang itu ya udah, karena itu kesalahan dari deskolnya, Anda tidak usah membayarkan lagi dan hutang Anda akan lunas dengan sendirinya. Karena pinjaman online itu kan sudah jelas-jelas kata OJK, semua pinjol itu diwajibkan bekerja sama dengan asuransi. Jadi ya buat teman-teman tidak usah panik lagi. Berapapun nilai nominal utang Anda di pinjol UATAS atau pinjol pinjam duit, jika memang Anda sudah tidak mampu bayar, stop pembayaran, gagal bayarkan. Stop di satu lubang hutang, jangan berutang lagi ke pinjol yang lain, jangan berutang lagi kemana-mana, karena faktanya Anda berutang ke tempat lain, berutang ke leasing, ke bank, kemanapun itu bukanlah solusi. Solusi sebenarnya ketika Anda mempunyai utang di pinjol dan tidak mampu bayar adalah gagal bayar. Ya, dengan gagal bayar, hidup Anda akan selamat di dunia dan akhirat dari jeratan utang pinjaman online, dan di akhirat Anda akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda menghentikan riba di pinjaman online tersebut. Oke ya, itu cukup jelas mungkin buat teman-teman semuanya, dan hal ini sudah diulang-ulang sama saya bahwa ketika Anda meminjam uang di pinjol itu tidak ada perjanjian utang piutang yang tertulis bahwa saat Anda kesulitan membayar akan dimaki-maki, akan dihina-hina, akan dikata-katain binatang oleh debt collector pinjaman online. Tidak ada perjanjian seperti itu. Jadi sudah, saat Anda tidak mampu bayar, stop pembayaran, gagal bayarkan semuanya. Oke ya teman-teman, itu adalah pendapat statement dari salah seorang yang pernah menggunakan pinjol UATAS dan juga pinjol pinjam duit, di mana beliau ini sudah dikata-katain binatang dan memilih untuk stop pembayaran dan utangnya lunas dengan sendirinya. Oke, ini benar-benar yang harus dilakukan. Memang kalau sudah dikata-katain seperti itu ya sudah, stop pembayaran, tidak usah dibayarkan lagi. Itu adalah solusi untuk Anda. Pakailah hukum rimba, tidak usah berpikir nanti data masuk slik OJK, data skor kredit bermasalah dan sebagainya. Tidak usah memikirkan hal itu. Pakailah hukum Anda sendiri, selamatkan diri Anda, dan jauhkan Anda dari jeratan utang pinjaman online. Oke teman-teman, semoga seri ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini masih dalam situasi kepanikan, ketakutan, dan kecemasan ketika mulai diancam oleh debt collector pinjaman online, yang harus kalian lakukan adalah jika memang Anda sudah tidak bisa melewati semua itu, segera kembali ke jalan Allah. Semua permasalahan Anda seberat apapun, kembali ke jalan Allah, insya Allah Anda akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berusaha untuk meringankan beban Anda, dan Allah akan membebaskan Anda dari segala macam permasalahan dunia yang saat ini mungkin sedang mendera Anda, jika Anda betul-betul serius ingin hijrah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi riba pinjaman online. Oke ya teman-teman, yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.